kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang warehouse. Adapun nama-nama dari kelompok kami. Apa itu data warehouse? Data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan data dari berbagai sumber yang biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau institusi tertentu sebagai bahan pertimbangan manajemen. Kemudian, apa fungsi dari data warehouse? Yang pertama, memudahkan pembisnis mendapatkan akses cepat data esensial. Kedua, menyediakan informasi yang konsisten untuk berbagai divisi dan bentuk aktivitas. Yang ketiga, dapat membantu proses integritas data. Yang keempat, rekonstruksi dan integrasi dapat mempermudah proses pembuatan laporan dan analisa. Yang keenam, data warehouse membuat pengguna dapat mengakses data penting dari berbagai sumber melalui satu tempat. Dan yang terakhir, data warehouse menyimpan data dalam jumlah besar, begitu juga data-data lama dalam berbagai tahun. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota selanjutnya. Baik, terima kasih. Kelebihan data warehouse. Memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Lalu, data terorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Lalu, perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi dengan baik. Lalu, masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Lalu, proses transformasi atau perpindahan dapat dimonitoring. Jika terjadi kesalahan dapat diarahkan atau diluruskan. Lalu, saya akan membahas tentang kekurangan data warehouse. Yang pertama, data perlu diekstrak atau diubah ke ETL dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tenggat waktu yang lama untuk memindahkannya. Lalu data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Lalu semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Lalu data warehouse dapat menjadi ketertinggalan dari data terbaru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara tepat sehingga data yang ada tidak optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur data warehouse. Nah, kita di sini bisa melihat arsitektur data warehouse-nya seperti ini. Dan ini merupakan end user access tools, yaitu performa yang baik dapat dicapai dengan merencanakan dahulu keperluan-keperluan untuk melakukan joins, summation, dan laporan-laporan per periode dengan end user. Nah, di sini ada operasional data, yaitu sumber data dari data warehouse dapat diambil langsung dari mainframe, basis data relasional seperti Oracle, MySQL, MySQL Server, dan sebagainya. Selain itu, dapat melalui operasi data sort atau bisa disingkat dengan ODS. ODS menampung data yang diekstrak dari sistem utama atau sumber-sumber data yang ada dan kemudian data hasil ekstraksi tersebut dibersihkan. Lainnya itu ada Load Manager. Load Manager juga disebut sebagai komponen front end yang bertugas melakukan seluruh operasi yang berhubungan dengan ekstraksi dan meload data ke warehouse. Dan yang terakhir itu ada Query Manager. Query Manager juga disebut komponen back end, melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manajemen user query. Operasi-operasi yang dilakukan oleh komponen ini termasuk mengharapkan query kepada tabel-tabel yang tepat dan menjadwalkan eksekusi dan query tersebut. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan apa-apa saja yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan contoh dari data warehouse ini. Jadi ada banyak contoh sebenarnya, namun yang paling terlihat di sini adalah salah satunya Google. Jadi Google itu adalah menyediakan data terpadu dari macam-macam database itu, sehingga nanti muaranya itu, data itu dapat mudah untuk dimanajemen. Salah satu contohnya yang dekat dengan kita adalah point of sale dari Indomaret. Jadi point of sale dari Indomaret itu adalah memadukan database dari pengguna misalnya dan juga barang-barangnya yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan analisis. Oke, jadi dari service atau layanannya sendiri ada beberapa penyedia layanan data warehouse, contohnya ada Teradata, ada AWS, ada Elasticsearch, ada Cloudera, dan yang terakhir adalah Google BigQuery. Sekian dan terima kasih.